wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah pada sore hari ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen energi. Sebenarnya ini lebih terkait dengan apa istilahnya sharing ya Pak ya. Jadi kita di sini lebih sifatnya sharing untuk berdiskusi terkait dengan isu-isu mengenai manajemen energi. Dalam judulnya sebenarnya ini ada isu tentang power quality, tetapi mungkin melihat waktu yang dan kesempatan yang ada, sepertinya akan terlalu panjang kalau kita bahas keduanya. Jadi dalam kesempatan sore hari ini, insya Allah saya akan berfokus kepada isu energi manajemen, terutama di sisi bangunan dan industri. Ya, sebelumnya pertama-tama perkenalkan, nama saya Yorga Rohimuddin Effendi. Saya sekarang menjadi PAE atau Product Application Engineer di divisi Digital Energi Schneider Electric Indonesia. Di Schneider Electric Indonesia sendiri, saya sudah berkarir, sekarang masuk ke tahun ke-13, jadi kira-kira mulai tahun 2011 awal dan sekarang sudah di 2023. Fokus saya sejak di Schneider itu terkait dengan energi audit, kemudian energi manajemen, dan sekarang berfokus pada isu mengenai power quality. Mungkin itu sekilas mengenai latar belakang saya. Oke, kita akan berdiskusi mengenai manajemen energi. Saya belajar mengenai energi manajemen ini bukan melalui proses yang formal, jadi tidak ada latar belakang yang formal terkait dengan manajemen energi. Walaupun latar belakang saya lebih kepada electrical power, harus kuat di ITB, kemudian bekerja juga di sisi electrical, tapi kemudian di tahap pekerjaan di Schneider ini, saya berkecimpung langsung mengenai energi manajemen. Jadi mungkin mohon maaf jika secara teoritis kurang masuk ya Pak, tetapi ini sedang sharing mengenai aspek-aspek praktis yang saya temukan di lapangan. Oke, jadi terkait dengan prinsip manajemen energi, mungkin saya akan membahas tentang katanya itu sendiri, frase dari manajemen energi. Yang ini saya belajar dari kesalahan, karena di awal saya memulai karir sebagai energi auditor, yang saya bayangkan bahwa energi manajemen itu adalah bagaimana caranya kita melakukan penghematan dengan cara mengganti alat-alat dengan yang lebih efisien. Tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu, saya menyadari bahwa penekanan di manajemen energi itu adalah pada kata manajemennya. Ya, seperti kita ketahui, manajemen itu sendiri adalah sebuah proses. Sebuah proses yang dilakukan untuk menghasilkan output yang sebesar-besarnya dengan sumber daya yang ada. Jadi bagaimana kita bisa mengatur sumber daya yang ada agar bisa menghasilkan output yang sebesar-besarnya. Itu adalah definisi dari manajemen. Maksudnya begini, kadang-kadang ketika kita berbicara tentang manajemen energi, seringkali kita berbicara mengenai bagaimana caranya bisa mengurangi pemakaian, dan di tempat kerja saya sebelumnya misalkan, itu dilakukan dengan mematikan lampu yang dianggap tidak dipakai. Waktu itu yang dipadamkan adalah lampu koridor. Ya, mungkin di satu sisi argumentasinya ini kan koridor saat produksi tidak dilewati orang. Tapi ternyata dengan mematikan lampu koridor itu muncul suasana psikologi yang berbeda.
sehingga kemudian secara tidak langsung itu menurunkan produktivitas dari sistem produksi. Dan itu akhirnya menghasilkan output yang tidak diinginkan berupa turunnya motivasi dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah proses energi saving yang kurang baik. Oke. Tentang energi itu sendiri, seperti yang mungkin yang sudah kita ketahui di dalam keilmuan, energi itu adalah kemampuan kita untuk melakukan kerja. Nah, dalam pembahasan ini, energi itu lebih diperluas, yaitu yang mencakup tentang pemakaian air, kemudian compressed air atau udara bertekanan, kemudian gas untuk LPG misalkan, kemudian kelistrikan, dan juga uap atau steam. Nah, ini adalah faktor-faktor atau komponen-komponen energi yang biasa kita temukan di dalam sistem produksi atau di building. Nah, inilah komponen-komponen yang kita tujukan untuk melakukan proses-proses penghematan. Jadi, manajemen energi itu adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan energi. Dalam beberapa pengalaman kami di Schneider misalkan, banyak sekali kasus di mana sebuah entitas bisnis, misalkan ada sebuah gedung operasi di sebuah kota di Shanghai, itu mereka bisa menghemat sebesar kira-kira 20% hanya dengan memasang power meter. Bayangkan, kita hanya pasang power meter, kemudian gedung itu bisa hemat pemakaian listriknya sebanyak 20%. Kok bisa? Padahal kita tahu power meter itu tidak memberikan efek apapun selain dari menunjukkan pemakaian listrik. Hanya itu fungsinya. Tapi ternyata data dari power meter tadi digunakan oleh pihak manajemen untuk melakukan tindakan-tindakan terkait dengan manajemen. Yang dilakukan oleh manajemen building di partner kami Schneider Shanghai itu adalah dengan melakukan kompetisi antar divisi di dalam gedung tersebut. Jadi tiap-tiap divisi, katakanlah dalam satu lantai ada 2 divisi, maka di sana ada 2 power meter. Dan setiap divisi memiliki power meternya masing-masing. Dan kemudian dilakukan kompetisi agar mereka bisa saling berlomba melakukan penghematan di divisinya masing-masing. Dengan cara sederhana seperti itu saja, misalkan pemakaian energi di gedung tersebut turun sekitar 20% tanpa ada investasi baru, pemasangan lampu, pemasangan chiller baru, dan sebagainya. Hanya dengan melakukan tindakan yang sifatnya manajerial. Nah, itulah yang disebut sebagai manajemen energi. Nah, ini ada yang ingin saya highlight juga, bahwa penghematan energi itu tidak sama dengan manajemen energi. Betul bahwa ujung dari manajemen energi itu adalah penghematan. Tetapi jika berfokus hanya pada penghematan, seringkali justru alokasinya menjadi tidak tepat. Oke. Nah, secara umum, manajemen energi itu adalah tujuannya adalah ROI. Yang pertama adalah reduction of consumption. Bagaimana caranya kita bisa mengurangi pemakaian. Kemudian yang berikutnya itu adalah optimization of cost, melakukan optimasi pemakaian biaya. Ini terkait kalau di sumber-sumber di luar negeri, misalkan mereka memiliki berbagai sumber alternatif dari utility, jadi kita bisa berlangganan pada PLN-A, PLN-B, PLN-C, dan seterusnya. Dan kemudian yang ketiga adalah improvement of reliability and availability. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dari manajemen energi, tujuan dari manajemen energi. Nah, Schneider sendiri memiliki sumber daya manusia dan ekosistem yang bisa mendukung pencapaian saving dengan opsi-opsi yang paling optimum. Oke.
Energi manajemen sendiri itu merupakan sebuah life cycle, sebuah proses yang berkelanjutan. Jadi kita tidak bisa melakukan manajemen energi di hari Senin, kemudian kita lupakan besoknya, tidak seperti itu. Atau kita melakukan di tahun 2023 dan kemudian tahun 2024 kita tidak peduli lagi dengan energi, tidak seperti itu. Energi manajemen itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan merupakan sebuah siklus. Makanya tadi saya sempat sampaikan di awal, prinsip dari energi manajemen itu adalah manajemen. Dan kita tahu, mungkin bapak-bapak yang berkecimpung dari latar belakang TI misalkan, mengenal prinsip PDCA, Plan, Do, Check, Action. Dengan prinsip PDCA ini kita punya planning, kemudian kita melakukan planning tersebut, kemudian kita lihat apa efeknya, kemudian kita melakukan adjustment terhadap efek yang sudah terjadi. Terus seperti itu. Nah, dalam energi manajemen life cycle juga seperti itu. Pertama-tama kita melakukan pengukuran. Ini adalah tujuannya untuk mengetahui status kita per hari ini. Kita ada di mana, sebagai titik awal dari pelaksanaan program energi manajemen tadi. Kemudian kita melakukan perbaikan-perbaikan yang sifatnya basic. Jadi fix the basic ini bisa sesederhana mengadjust misalkan temperatur AC di ruangan misalkan. Banyak ruangan yang diset temperaturnya 16 derajat misalkan. Padahal bagi kita orang Indonesia di suhu 20 derajat saja sudah kedinginan. Nah, itu contoh kecil. Di mana dengan mengadjust sedikit temperatur, katakanlah ke suhu 25 atau 23, kita bisa saving pemakaian chiller misalkan. Itu adalah fix the basic. Atau memperbaiki yang bocor-bocor. Selang bocor, pipa bocor, air yang menetes, dan seterusnya, itu bagian dari fix the basic. Kemudian ada automate. Automate ini sebenarnya terkait dengan project-project yang next step. Misalkan pemasangan sensor untuk okupansi di sebuah ruangan, atau perbaikan dari sistem HVAC, dan seterusnya. Nah, yang juga tidak kalah penting di sini adalah monitoring, di mana dengan monitoring ini kita bisa ketahui kapan sebuah sistem itu sudah mulai bergeser kembali keluar dari baseline-nya. Dan proses ini kemudian berlanjut seterusnya sehingga diharapkan bisa memberikan saving yang optimum. Dengan teknologi hari ini misalkan, berdasarkan pengalaman kami, rata-rata saving itu bisa sampai 30%. Kalau misalkan termasuk dengan fix the basic-nya, kami pernah punya beberapa kasus misalkan, di mana saving sebuah sistem itu bisa mencapai 42%. Dan itu real karena setelah diimplementasikan ternyata memang cost dari electricity dan seterusnya itu bisa turun sampai dengan sepertiganya. Nah, ini ada kutipan yang saya ambil dari Peter Drucker. Peter Drucker ini adalah bisa dibilang bapak manajemen modern yang mengatakan bahwa we can't manage what we don't measure. Jadi kita tidak bisa melakukan pengelolaan jika kita tidak melakukan pengukuran. Jadi memang matriks atau pengelolaan ini menjadi tema yang krusial pada energi. Nah, ini makanya yang ingin jadi highlight di sini adalah bagaimana caranya kita melakukan pengukuran yang efektif dan juga meaningful terhadap sistem kita. Tentunya tidak semua sistem itu butuh pengukuran yang mahal. Ada kalanya misalkan kita cukup menggunakan pengukuran manual seperti ini. Kalau misalkan ternyata yang di-manage itu hanyalah sepojok kantor yang luasnya katakanlah 100 meter persegi. Sehingga mungkin 1 power meter atau 1 kWh meter PLN itu sudah cukup untuk
sebagai titik acuan manajemen. Tetapi jika kita berurusan dengan pabrik misalkan, yang pemakaian dayanya itu katakanlah 10.000 MVA. Kemudian kita hanya mengandalkan manajemen berdasarkan KWH meter yang dicatat oleh PLN. Itu akan menjadi tugas yang luar biasa sulit kalau misalkan kita akan melakukan program-program energi manajemen berdasarkan data yang sangat terbatas. Nah, makanya di sini kita akan coba lihat bagaimana kita akan melakukan energi manajemen tadi dengan menggunakan metering system yang terdistribusi dan tetapi terintegrasi sehingga mudah untuk kita melakukan analisis. Oke. Dan ini adalah ISO 50001 untuk energi manajemen sistem. Dan kalau kita lihat di ISO 50001 ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan, itu adalah PDCA, Proses, Plan, Do, Check, and Action. Nah, di sini memang untuk melakukan, untuk memperoleh sertifikasi ISO 50001, sebenarnya tidak berbeda dengan kita memperoleh, usaha kita untuk memperoleh ISO 9000 misalkan. Yang berbeda itu adalah proses manajemen tadi diterapkan kepada energi. Tetapi tahapannya sama, ada tahapan planning, kemudian ada tahapan eksekusi di lapangan, pengecekan di lapangan, dan seterusnya sampai kemudian data tersebut kembali ke manajemen. Nah, ternyata yang menjadi kunci keberhasilan dari ISO 50001 itu salah satunya di sini. Nah, diinisiasi oleh top manajemen. Nah, ini yang sering kami temukan misalkan di lapangan ketika top manajemen itu tidak terlibat langsung dengan program energi manajemen. Misalkan yang berkepentingan atau yang menginisiasi program energi manajemen itu adalah level supervisor utility misalkan. Itu akan sangat sulit Pak untuk dilanjutkan. Karena apa? Karena supervisor utility konsepnya itu adalah bagaimana caranya untuk menghasilkan sistem yang handal kepada proses. Tetapi tentang bagaimana biaya itu akan dikeluarkan, berapa banyak listrik yang harus dipakai, itu bukan concern si supervisor itu tadi. Kecuali concern tadi ditargetkan oleh top management. Jadi owner katakan mentargetkan bahwa dalam 5 tahun ke depan penggunaan energi di pabrik harus turun katakanlah 20%. Nah, dengan program yang definitif seperti itu, maka kemudian jajaran di bawahnya akan melakukan breakdown terhadap target yang tadi yang bersifat global menjadi target-target yang sifatnya actionable dan bersifat lokal. Salah satu contoh misalkan ada perusahaan saya sebut nggak apa-apa ya Pak ya, Nestle misalkan, itu kita pernah melakukan program energi manajemen di Nestle. Yang menarik, itu ternyata program tersebut diinisiasi oleh Nestle pusat yang berpusat di Swiss itu. Dan mereka mentargetkan bahwa dalam 5 tahun ke depan, penggunaan konsumsi energi per kilogram susu Nestle yang diproduksi itu turun 15% atau turun 20%. Nah, dengan target itu, semua plant Nestle seluruh dunia itu kemudian bekerja untuk mencari apa saja yang bisa dilakukan agar produksi susu mereka menjadi lebih efisien. Nah, itu contoh bagaimana sebuah
strategi manajemen energi itu memang harus diinisiasi dari top level manajemen. Oke, baik saya lanjutkan. Nah, tentang ruang lingkup energi manajemen ini sendiri sebenarnya sangat luas, Pak. Jadi kalau kita berbicara dalam manajemen energi, kita berbicara dengan kalimat yang sama, gitu ya. Tetapi ternyata memiliki concern yang sangat berbeda. Manajemen energi ini kalau kita bicara di tingkat negara misalkan, itu produknya adalah kebijakan. Dia bersifat sangat konseptual. Misalkan insentif pajak atau pengurangan pajak atau apa istilahnya itu tax holiday, itu adalah manajemen energi di level negara. Semakin ke bawah itu level, katakanlah di level perusahaan global. Nah tadi di global dia punya target yang sifatnya juga global. Di kita sendiri secara negara kita memiliki peraturan yang terkait dengan peraturan pemerintah yang terkait dengan manajemen energi. Katakanlah misalkan untuk sistem-sistem atau entitas bisnis yang memiliki konsumsi energi lebih dari kalau tidak salah 5 juta ton oil ekivalen, ya saya lupa tepat angkanya, atau 5.000 ton oil ekivalen, itu harus memiliki seorang energi manager. Itu adalah kebijakan yang sifatnya di set oleh negara. Tetapi kemudian ketika kita bicara ke level yang lebih aplikatif, banyak sekali tindakan-tindakan yang semakin mendetail. Nah itu tentunya kalau kita buat diagramnya, mohon maaf di sini saya belum sempat masukkan, semakin ke bawah dalam artian semakin ke demand supply, ke sisi demand, maka kita akan memperoleh penerapan energi manajemen yang semakin aplikatif. Sedangkan ke sisi supply, itu penerapan energi manajemen yang sifatnya lebih bersifat sebagai kebijakan. Nah, dalam hal ini kita akan berfokus pada sisi demand, jadi di sisi user, di mana ini adalah titik yang paling krusial karena memang mencakup orang yang sangat banyak. Jadi ya rakyat Indonesia sekarang ada hampir 300 juta, maka hampir 300 juta itulah sebenarnya yang harus concern terkait dengan penghematan energi itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali yang mesti kita pahami ketika kita udah mulai masuk ke bidang yang spesifik tadi. Ternyata manajemen energi ini adalah keilmuan yang lintas disiplin, Pak. Kita harus paham fisika, paham kimia, paham proses. Karena proses di pabrik mie misalkan itu berbeda dengan proses di pabrik ban. Dan itu kemudian membutuhkan pemahaman akan proses yang berbeda. Kita mesti paham tentang kelistrikan juga, kita mesti paham tentang mekanika, tentang termodinamika. Belum lagi masalah finansial. Kita harus hitung ROI, kita harus hitung discount rate, dan seterusnya. Ditambah lagi kemampuan kita untuk memahami statistik. Wah, banyak sekali, Pak. Sehingga energi manajemen ini memang membutuhkan sebuah tim yang mampu mengcover keseluruhan bidang keilmuan tersebut. Kemudian, yang juga sulit dalam manajemen energi itu adalah sering sekali kita mengelola sesuatu yang tidak terlihat. Ya, maksudnya tidak terlihat itu kalau listrik jelas, memang itu tidak terlihat. Kalau air, ya kelihatan air. Jadi ketika ada menetes, kita masih bisa bilang bahwa di sana ada kebocoran. Tapi bagaimana misalkan dengan compressed air atau angin? Angin pada proses produksi itu juga sesuatu yang bisa kita bilang tidak terlihat. Sehingga sering sekali walaupun ada kebocoran, orang tidak concern atau tidak ngeh bahwa di sana ada kebocoran.
Nah, bagaimana caranya kita mengelola sesuatu yang tidak terlihat? Maka buatlah dia menjadi terlihat. Kita harus pasang power meter, kita harus pasang flow meter, kita harus pasang steam meter dan seterusnya agar kita bisa mengetahui konsumsi, agar kita bisa mengetahui berapa banyak pemakaian gas, berapa banyak pemakaian listrik dan sebagainya. Jadi dalam hal ini memasang meter itu adalah bagian yang cukup penting untuk melakukan manajemen energi. Nah, dan satu lagi yang berdasarkan pengamatan saya dalam melakukan manajemen energi, kita dalam melakukan manajemen energi ini adalah hendak mengukur yang hilang. Jadi tidak semata-mata mengukur energi, tetapi yang hendak kita ukur itu adalah mengukur yang hilang. Bagaimana caranya kita bisa mengukur yang hilang? Bagaimana caranya kita bisa bilang bahwa kita sekarang saving 100 juta? Atau bagaimana caranya kita bisa bilang ke manajemen bahwa hari ini kita sudah berhasil saving 10%, 15%? Apa dasarnya? Apakah semata-mata dengan menunjukkan bahwa billing kita hari ini lebih rendah 10 juta atau lebih rendah 10% dibandingkan billing bulan sebelumnya? Jangan-jangan turunnya billing bulan ini itu gara-gara berkurangnya produksi, bukan karena penghematan. Nah, bagaimana kita bisa membedakan, bisa memilah penurunan atau kenaikan energi ini, atau kenaikan cost ini, disebabkan oleh upaya-upaya kita melakukan penghematan, bukan dari hal-hal yang lain. Seperti itu. Contoh misalkan, pada chiller misalkan ya, yang relatif mudah kita lihat, bagaimana kita bisa bilang bahwa turunnya biaya listrik itu benar-benar karena kita telah melakukan efisiensi pada chiller, bukan karena suhu ruangan di luar, suhu udara di luar sedang dingin atau gara-gara sedang musim hujan. Tentunya kalau udara di luar dingin dengan udara di luar panas akan membedakan kinerja dari chiller. Nah, bagaimana kita bisa membedakan itu? Itulah salah satu tantangan yang harus kita hadapi saat kita hendak mengukur yang hilang. Nah, mengukur yang hilang ini secara teknis itu istilahnya adalah MNV, Measurement and Verification. Measurement and Verification ini adalah tujuannya melacak kinerja dari sebuah peralatan atau sebuah subsistem atau dari keseluruhan facility. Kalau kita lihat di sini, kinerja energi itu berasal dari peralatan, misalkan konveyor atau kompresor atau chiller, atau dari sebuah subsistem. Subsistem itu maksudnya katakanlah kita punya pompa. Pompanya ada 10 unit tersimpan dalam sebuah ruangan. Nah, itu kita bisa sebut sebagai subsistem ruang pompa atau subsistem ruang kompresor atau subsistem ruang chiller. Itu adalah sebuah subsistem. Dan juga kalau kita sudah punya data yang lebih mendetail, kita pun akhirnya bisa mengetahui kinerja dari keseluruhan facility. Jadi katakan kita punya pabrik di Cikande atau di Karawang misalkan, dan kemudian keseluruhan pemakaian energinya berapa kWh. Nah, itu biasanya paling gampang Pak, karena itu disediakan oleh PLN. Yang susah itu pemakaian energi tadi itu disebabkan oleh line produksi yang mana, artinya di subsistem, apalagi di level peralatan. Itu adalah alat-alat atau sistem-sistem yang lebih mendalam yang tentunya perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana cara kita mengukur yang hilang? Ini sebenarnya ada dua cara. Pertama, cara yang tradisional itu adalah dengan membandingkan data historis. Jadi dalam dunia yang sederhana gitu ya, misalkan dulu kita punya apa ya contohnya ya, punya sistem yang
yang relatif stabil. Jadi dari tahun ke tahun biayanya segitu-segitu saja gitu ya. Katakanlah 100 juta, 100 juta di tahun ke-1, 100 juta tahun kedua, 100 juta tahun ketiga, 100 juta di tahun keempat. Kemudian ketika terjadi sebuah upaya penghematan di tahun kelima, maka kita bisa klaim bahwa saving itu adalah tahun keempat dikurangi tahun kelima. Itu adalah tindakan yang menghasilkan saving. Itu saving yang bisa kita klaim. Oke. Nah, tapi tentunya ini bukan kondisi yang real. Karena bisa terjadi, misalkan pemakaian energinya itu naik seperti ini terus. Jadi tahun pertama 1 juta, tahun kedua 1.200.000, tahun ketiga 1.400.000, dan seterusnya. Maka yang saving itu yang mana ketika di tahun kelima ini terjadi penurunan? Apakah tahun keempat dikurangi tahun kelima? Ataukah estimasi tahun kelima dikurangi tahun kelima? Nah, yang harus kita, yang lebih tepat untuk kita lakukan saving itu adalah yang ini. Kita mengukur adjustment berdasarkan calculated saving dan kemudian mengklaim saving itu berdasarkan cost avoidance-nya. Jadi sesuatu yang berhasil kita hindari jika kita melakukan energi countermeasure atau upaya-upaya penghematan. Ini sebuah contoh sederhana, misalkan ada sebuah gedung perkantoran di Jakarta yang melakukan program energi efisiensi. Dan kebetulan memang gedungnya tidak terlalu besar, dan bisa dibilang pemakaian energi mereka murni pemakaian listrik, tidak ada yang lain. Dan bulanannya itu kira-kira 100 juta, hampir fix lah ya. Naik sedikit, 102, turun sedikit ke 98, rata-rata sekitar 100 juta per bulan. Nah, kemudian setelah kita melakukan audit, kemudian kita lakukan implementasi di tahun 2013 antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei, maka di akhir bulan Juni mereka expected gitu ya, bahwa sekarang billing rupiah mereka akan turun dari yang tadinya 100 juta itu akan turun menjadi kira-kira 85 juta. Kenapa? Karena dalam proposal kita klaim bahwa akan terjadi saving kira-kira 15%. Nah, ternyata di bulan Juni itu tagihannya tetap 100 juta. Akhirnya mereka komplain dong, Pak, ini katanya Bapak bisa saving 15%. Ini kita sudah lakukan sesuai dengan saran-saran yang diberikan oleh Bapak, tapi ternyata billing kita masih 100 juta, Pak, sama dengan kondisi sebelum melakukan implementasi. Nah, ternyata setelah kami cek, nah ini ada satu kejadian memang yang kebetulan sekali, di bulan Mei 2013 itu PLN menaikkan tarif sekitar 15% juga. Nah, hanya dengan data ini, karena kebetulan kita juga pasang power meter, kita bisa tunjukkan kepada pihak manajemen bahwa jika saja pada bulan Maret sampai dengan Mei 2013 itu tidak dilakukan program-program efisiensi, maka sebenarnya di bulan Juni itu harusnya yang kita bayar itu sekitar 115 sampai dengan 118 juta. Artinya ada saving sekitar 15 sampai dengan 18 juta per bulan atau sekitar 15% tadi. Nah, itu yang bisa kita klaim sebagai cost avoidance atau bagian dari saving. Oke, ini kebetulan contoh yang sederhana dan case-nya juga memang cukup sederhana. Nah, bagaimana kalau misalkan kasusnya itu bergerak seperti ini? Mana yang akan kita lakukan klaim sebagai saving? Bagaimana bisa kita mengklaim titik kuning ini sebagai titik yang merupakan model yang akurat bagi klaim saving kita? Nah, tentunya sekarang dalam proses manajemen ini kita harus mampu membuat sebuah model matematik
yang merepresentasikan atau mewakili peralatan yang kita gunakan di dalam sistem produksi. Oke, seperti apa? Nah, ini yang pertama-tama harus kita lakukan saat kita hendak melakukan energi manajemen itu adalah pemetaan aliran energi. Ini adalah bagian yang penting. Karena kalau kita tidak tahu peta dari pemakaian energi kita, maka banyak sekali investasi yang salah. Saya pernah punya pengalaman misalkan begini, Pak. Ada kira-kira di tahun 2015 ya atau 2016, itu kawan yang telepon saya dan minta tolong, Pak Yoga, tolong ini ada kasus bahwa mereka menyediakan konsultasi saving energi. Dan kemudian mereka mempromosikan bahwa mengganti lampu itu bisa saving. Dan betul bahwa kalau kita bandingkan antara lampu TL dengan lampu LED misalkan, itu savingnya signifikan, sekitar 80%, bahkan lebih, dengan terang yang sama. Jadi akhirnya dengan estimasi saving sebesar 80%, mereka invest sekitar 1 miliar untuk penggantian lampu, tapi ternyata setelah dipasang, penurunannya tidak sampai 85%. Kenapa? Karena mereka lupa bahwa ternyata komponen lampu di facility tersebut itu hanya mengkonsumsi sekitar 5% saja. 5% saja. Jadi artinya saving 80% pun terhadap komponen lampu itu dari 5% turun tinggal 1%, Pak. Karena apa? Karena yang sisa yang lainnya itu non lampu. Ada chiller, ada boiler, ada segala macam. Sehingga investasi 1 miliar tadi menjadi mandek gitu. Tidak bisa BEP dalam hitungan yang dikalkulasikan. Itu bagaimana pentingnya kita memahami tentang peta aliran energi. Dan untuk sistem produksi itu bisa menjadi jauh lebih rumit. Misalkan ini contoh produksi yang sederhana, di mana proses 1 outputnya masuk ke proses 2, kemudian di proses 2 masuk ke proses 3. Nah, di setiap proses ini ternyata dia mengkonsumsi katakanlah elektriknya 100, di proses 2 elektriknya 250, di proses 3 elektriknya 150. Kemudian kompres R-nya di proses 1 200, di proses 2 500 dan seterusnya. Dengan menggunakan model ini, setidaknya kita sudah mulai tahu kalau kita memproduksi katakanlah sebuah produk apa ya, sepatu atau mie begitu ya, maka dia akan membutuhkan kira-kira petanya seperti ini. Nah, dengan pemetaan seperti ini kita akan memudahkan proses analisis pemakaian energi, dan dengan data yang lebih akurat kita bisa membuat model energi. Nah, ini tujuannya. Jadi salah satu yang goal gitu ya, yang cukup penting dalam melakukan manajemen energi ini adalah membuat model energi yang baik gitu, yang bisa dijadikan sebagai calculated baseline, sebagai dasar untuk klaim penghematan. Nah, bagaimana caranya? Ini contoh sederhana. Misalkan kita, di sini seperti saya contohkan, ini adalah saya membagi subsistem proses 1, proses 2, proses 3. Tapi subsistem ini bisa dibagi juga berdasarkan pembangkitan listrik, pembangkitan kompres air, atau pembangkitan boiler, pembangkitan steam. Ini contoh misalkan pemodelan untuk chiller. Nah, di sini kita melakukan pendataan penggunaan energi pada chiller sebagai fungsi dari suhu udara luar. Kemudian kita melakukan tabulasi, hari pertama sekian kWh, suhu udara luar rata-rata sekian derajat.
hari kedua sekian kWh, sekian derajat, terus begitu. Dan kemudian dari data tabel ini kita bisa plotting dalam sebuah chart. Nah, dari plotting chart ini kemudian kita bisa turunkan persamaan regresinya ya Pak. Dengan persamaan regresi ini kemudian kita muncul sebuah persamaan. Nah, ini adalah persamaan untuk subsistem chiller A. Nanti kalau kita punya chiller B mungkin persamaan A dan B-nya berbeda. Persamaan untuk chiller C akan berbeda juga nilai A dan B-nya. Terus seperti itu. Ini adalah salah satu cara kita membuat model matematik. Nah, tentunya yang perlu kita buat model bukan hanya chiller, kita bisa juga buat model terhadap boiler misalkan, atau model terhadap konveyor. Nah, tentunya sekarang kalau kita menggunakan yang berbeda tadi, mesin-mesin yang berbeda tadi, variabel-variabel bebasnya ini tidak lagi variabel yang sama. Tetapi kita intinya adalah bagaimana caranya menghubungkan pemakaian kWh tadi dengan sebuah variabel yang ada pada mesin tadi. Intinya itu. Kira-kira variabel apa yang berpengaruh terhadap penggunaan kWh? Di sini mungkin pada chiller, penggunaan kWh itu bergantung kepada suhu udara luar. Tapi kalau chillernya digunakan untuk produksi es krim misalkan, bisa jadi yang mempengaruhi penggunaan kWh bukan suhu udara luar saja, tetapi ada variabel berikutnya misalkan apa ya? Jenis es krim. Apakah es krimnya rasa stroberi atau es krimnya rasa coklat, itu mungkin punya proses yang berbeda sehingga akhirnya menggunakan chiller dengan energi yang berbeda. Itu cara kita membuat model dari subsistem. Nah, setelah kita membuat model dari subsistem-subsistem itu, tentunya kita akan jumlahkan menjadi model untuk keseluruhan facility. Jadi ada KWH 1 seperti ini, KWH 2 seperti ini, persamaan matematiknya terus seperti itu. Sehingga KWH total kita memiliki persamaan yang merupakan penjumlahan dari tiap-tiap komponennya. Oke. Nah, mungkin itu secara garis besar terkait dengan prinsip kompensasi. Saya ingin share yang presentasi berikutnya. Sebentar, saya stop dulu. Oh, sudah stop ya? Halo? Halo. Ya, Pak Edi, apakah masih terlihat share screen saya? Share screen belum terlihat nih yang sekarang. Oke, baik. Sebentar. Oke, saya lanjutkan sedikit. Ya, sudah kelihatan. Oke, terima kasih. Nah, ini platform dari energi manajemen yang sekarang di-provide oleh Schneider. Oke, jadi nama platformnya itu adalah EcoStruxure atau EcoStruxure Power Monitoring Expert, nama lengkapnya. EcoStruxure Power Monitoring Expert. EcoStruxure sendiri itu adalah sebuah ekosistem yang mencakup pemakaian di sistem, yang mencakup monitoring pemakaian mulai dari field device sampai dengan database-nya. Ini merupakan arsitektur yang open dan juga mudah di-customize berdasarkan kebutuhan dari user. Kita telah terapkan di multiple site
lebih dari ratusan site yang sudah kami terapkan. Di sini kita lihat itu mengambil data dari field device. Jadi mulai dari breaker-breaker, panel-panel peralatan-peralatan. Sekarang semua equipment Schneider itu sudah memiliki feature komunikasi sehingga bisa kita tarik datanya. Kemudian dari data ini kita tarik ke database, dan dari database ini kemudian akan tampil pemakaian energinya. Kemudian di atas itu ada level analytic and service. Jadi kalau yang edge control, kami menyebutnya edge control, itu adalah software yang terpasang di user. Di sana kita bisa monitoring pemakaian energi dari day ke day dan seterusnya, dari waktu ke waktu. Kemudian terkadang keahlian yang dibutuhkan untuk menganalisis data itu tidak tersedia di customer. Ya katakanlah memang customernya ini adalah pabrik permen misalkan. Itu ya mereka memiliki keahlian yang sangat baik dalam memproduksi permen. Tetapi bagaimana caranya menganalisis penggunaan KWH, menganalisis apa makna dari gerakan yang fluktuatif di pemakaian energi, mereka tidak punya. Dan itu bisa dinaikkan levelnya ke analytic and service yang disenakan oleh Schneider. Oke, mungkin saya akan skip dulu di sini. Ini adalah contoh dashboard yang kami miliki untuk memahami pemakaian energi tadi. Dan yang dimonitor di sini adalah pemakaian menggunakan tools manajemen. Jadi yang kalau kita sudah terbiasa melihat manajemen produksi, maka kita mengenal bahwa bar chart ini itu memudahkan kita untuk membandingkan kondisi dari waktu ke waktu, before and after, dan seterusnya. Kemudian kalau pie chart itu untuk melihat perbandingan konsumsi di satu titik dibandingkan dengan titik yang lain, dan seterusnya. Kemudian demand chart misalkan untuk pemakaian listrik, kita bisa lihat kenaikan dan penurunannya, dan dengan data-data ini kemudian kita bisa melakukan analisis kapan terjadi off chart atau pergeseran dari yang seharusnya. Kemudian mapping. Nah, ini kita mapping dengan mengkombinasikan data-data energi tadi yang dikombinasikan dengan peta yang dimiliki oleh customer. Sehingga dengan demikian kita punya visual representation wilayah mana saja yang mengkonsumsi energi paling tinggi. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan targeting pada energi intensif equipment yang akan menghasilkan saving yang paling besar jika kita targetkan implementasinya di situ. Oke. Bukan itu saja, tetapi juga platform ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi secara dini terkait dengan aging dari peralatan. Nah, misalkan kita memiliki breaker. Breaker itu sudah dioperasikan sekian tahun, beroperasi pada pembebanan berapa persen misalkan. Itu bisa mempengaruhi usia pakai dari breaker. Kadang-kadang kalau misalkan kita mengganti breaker hanya dengan melakukan preventive maintenance, nah ini breakernya sudah 10 tahun, kita ganti dengan breaker baru. Nah itu kadang-kadang pihak manajemen akan kesulitan. Kenapa kamu harus ganti ACB yang 2500 ampere ini dengan ACB baru 2500 ampere? Oh ini udah 10 tahun Pak, nanti takut rusak misalkan. Apa dasarnya? Kan belum jebol. Nah, kalau nunggu jebol, biasanya kemudian isunya lain, Pak. Isunya adalah sekarang sistem kita padam, nggak bisa produksi, dan seterusnya. Nah, dengan platform ini, kita bisa mengetahui mana saja titik-titik yang harus diperbaiki, mana saja titik-titik yang
masih aman dan seterusnya. Oke. Kemudian ada juga kemampuan untuk mendeteksi temperatur. Jadi kalau misalkan kita menempatkan sensor-sensor untuk temperatur, maka data temperatur juga bisa kita download ke dalam sistem ini. Jadi sistemnya sendiri ada sebuah sistem database, sebuah sistem HMI database, karena database-nya sendiri itu by Microsoft server, yang kemudian di atasnya diberi layer HMI, yaitu yang kita sebut sebagai EcoStruxure Power Monitoring Expert. Dan dari data ini kemudian kita bisa punya pemahaman tentang bagaimana sistem dari operasional sistem atau facility yang kita manage. Oke. Nah, ini adalah contoh event-event yang terkait dengan power quality. Jadi bukan hanya event-event energi manajemen, tapi juga event-event power quality. Sering sekali gangguan yang ordenya millisecond itu bisa menyebabkan kerugian yang nilainya ratusan juta, bahkan bisa miliaran kalau terkait dengan produksi yang sangat presisi. Tentunya itu jika kita tidak memiliki data sama sekali, kita tidak bisa melakukan tindakan apapun. Misalkan ada pengalaman kami, misalkan di daerah Pulau Gadung, itu ada sebuah plant obat, pabrik obat, yang mengalami gangguan power quality. Demikian sehingga di saat-saat tertentu bisa sampai trip 2 kali, 3 kali seminggu. Dan itu sangat mengganggu proses produksi. Kenapa? Karena setiap kali terjadi trip, maka steam yang ada dalam boiler harus dibuang. Kemudian bahkan bahan baku obat yang ada dalam sistem yang sudah setengah jadi, mau tidak mau harus di-reject. Dan itu setiap kali terjadi, cost-nya lumayan. Ya, nggak sampai ratusan juta, tapi puluhan juta. Lumayan kan Pak, kalau misalkan sebulan terjadi 10 kali, ya 600 juta juga gitu. Dan itu sering kejadian. Atau di pabrik otomotif di daerah Pulau Gadung juga. Itu mereka mesin CNC-nya Pak, kalau misalkan terjadi gangguan, itu bisa patah mata CNC-nya. Dan ternyata mata CNC itu mahal sekali, saya baru tahu mata. Untuk bor CNC itu ada yang sampai harganya ratusan ribu dolar, ya miliaran juga. Dan itu tentunya sangat merugikan bagi sistem produksi. Oke, nah dengan kita memiliki sistem manajemen power ini, selain kita memiliki kemampuan untuk melakukan energi manajemen, kita juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi gangguan. Sehingga jika kita tahu ada muncul gangguan, kita tahu sumber gangguannya dari mana. Apakah dari internal kita, sehingga kita perlu melakukan perbaikan, atau dari PLN, sehingga kita perlu melakukan protes kepada PLN. Jadi bagian dari kita melakukan manajemen energi. Oke, ini juga sama. Compliance. Nah, dengan compliance ini kita bisa kemudian memperoleh sertifikasi terkait dengan ISO 50001. Jadi tadi kan di ISO salah satu item dari ISO 50001 itu adalah reliable measurement system. Nah, dengan reliable measurement system kita bisa kemudian meminta assessment kepada pihak-pihak terkait yang melakukan audit energi efisiensi untuk melakukan sertifikasi ISO 50001 tadi. Oke. Kemudian juga compliance terhadap berbagai macam isu power quality, mulai dari ITIC, IEEE 519, IEEE 61300 dan seterusnya. Oke, nah
Ini yang tadi saya sebut sebagai platform dari EcoStruxure. Jadi di sini bagian bawah piramida itu adalah connected product. Ini adalah field device dan kita punya measurement mulai dari breaker 1 pole sampai dengan ACB raksasa puluhan ribu ampere. Jadi yang breaker-breaker kecil pun sekarang kita bisa monitor Pak pemakaiannya. Kemudian dari situ kita naik ke atas di level atau layer berikutnya kita menyebut sebagai edge control. Ini adalah software yang sesuai dengan kebutuhan, apakah power monitoring expert, ini adalah untuk energi manajemen, ada power SCADA operation, ini adalah untuk otomasi, ada microgrid operation, ini adalah untuk renewable. Jadi kalau misalkan ada customer yang membutuhkan renewable energi yang terintegrasi, itu data-datanya bisa dikoneksikan dengan microgrid operation. Kemudian substation operation, ini terkait dengan pengoperasian substation tegangan menengah. Nah, di level yang ketiga, yaitu tadi level analytic and service, data-data ini bisa kemudian dibantu dianalisis oleh expert kami di Schneider Pusat. Kalau yang level 1 dan level 2 ini on-premise, jadi on-premise, sorry. Ini diinstal di sistem milik customer. Sedangkan yang level ketiga ini adalah sifatnya service. Jadi berlangganan, katakanlah setahun sekali atau setahun 3 kali begitu untuk menganalisis penggunaan atau aspek-aspek yang ada dari data yang sudah terekam. Nah, ini contohnya. Kita akan coba lihat beberapa gambaran terkait dengan power meternya dulu. Di power meter Schneider ini memiliki rentang panorama yang lebar. Jadi mulai dari power meter yang sifatnya hanya sebagai display, ini praktis hanya untuk tampilan saja. Kemudian ada yang basic. Kalau basic ini sudah mulai ada pengukuran energi, sorry. Kalau di sini hanya sebagai tampilan ampere, tampilan tegangan. Sini mulai ada pengukuran daya, energi, dan seterusnya. Di level intermediate itu lebih tinggi kelasnya, kelas akurasinya, ada fitur-fitur komunikasi, dan seterusnya. Sampai yang levelnya advance. Nah, di level advance ini ada PM8000 misalkan, dan ion 9000. Ion 8650 ini adalah ion yang kita gunakan di PLN, Pak. Jadi PLN meter-meter untuk customer 150 kV itu mereka menggunakan ion 8650 dan kemudian ion 9000. Ion 9000 ini juga digunakan untuk customer. Perbedaannya dengan yang ada di level bawah itu adalah kemampuannya untuk mengcapture gangguan yang sangat cepat. Sampai dengan kira-kira 1,2 mikrosecond kalau kita menggunakan tipe ion 9000. Jadi gangguan yang katakanlah gangguan sambaran petir gitu ya, itu bisa terdeteksi kalau kita menggunakan ion 9000. Nah, fitur dari advanced power meter ini ada fitur unik yang dimiliki oleh Schneider, itu adalah fitur arah gangguan atau DDD, Disturbance Direction Detection, deteksi arah gangguan. Misalkan di sini sebagai ilustrasi kita punya single line seperti ini, ada supply dari PLN lewat ke trafo, step down, kemudian ada cabang ke kiri, ada cabang ke kanan, dan masing-masing titik dipasangi power meter PM8000 dan di upstreamnya dipasang power meter ion 9000. Ketika terjadi gangguan di titik X ini, meter yang ada di sini akan menunjukkan arah gangguan itu datangnya dari atas. Sedangkan yang di sini akan menunjukkan arah gangguan dari atas juga. Kalau kita menelusuri arah gangguannya, kita akan dengan mudah melokalisir, oh gangguannya kira-kira ada di jaringan ini. Dengan demikian,
ketika nanti akan terjadi apa istilahnya tindakan perbaikan, kita bisa langsung datang ke spot yang ditunjukkan oleh PME ini. Oke, ini sistemnya mulai dari tadi DM6200 sampai dengan Ion 9000, di mana fitur-fiturnya juga sangat kontras, mulai dari LCD monokrom sampai dengan LCD berwarna, dan juga memori. Memori tadinya tanpa memori sampai dengan yang memorinya 2 GB. Oke. Nah, ini ada power meter terkecil di dunia. Jadi tadi sempat saya sampaikan tentang fitur pengukuran daya di breaker-breaker bahkan satu fasa. Nah, ini namanya power tag. Dan power tag ini sangat mudah untuk dipasang. Kita pasang cukup di dalam di bawah dari breaker. Jadi misalkan breakernya sudah ada, kita tunjukkan contohnya seperti ini. Ini adalah breaker IC60. Kemudian di sisi atas kita pasang unit power tag-nya. Bisa kemudian digunakan untuk distribusi lampu, steker, atau fan, dan sebagainya. Kemudian unit ini akan berkomunikasi secara wireless terhadap sebuah konsentrator. Nah, ini namanya konsentratornya namanya power tag link. Dan dari power tag link ini kemudian kita tarik kabel data yang kemudian kita hubungkan dengan server. Seperti itu kira-kira cara kerjanya. Nah, dengan ini kemudian kita bisa monitor pemakaian dari energi di ruangan-ruangan bahkan sampai ke unit-unit terkecil. Selama ini kalau kita menggunakan power meter yang biasa, kita biasanya terhenti sampai dengan level SDP ya Pak ya. Jadi satu power meter untuk memonitor mungkin ada 50 breaker di sana dan kita tidak tahu berapa yang digunakan di tiap-tiap breaker tadi. Nah, dengan menggunakan power tag kita bisa ukur pemakaian energi di tiap titik breakernya. Oke. Ini ada yang satu pole, seperti ini. Ada yang 3 pole, ini untuk breaker-breaker 3 pole. Ada yang 4 pole, kalau misalkan menggunakan breaker 4 pole. Ada power tag NSX, ini untuk MCCB, jadi untuk breaker-breaker yang lebih besar, sehingga rating ampernya juga lebih besar. Kalau yang ini, yang Actine hanya sampai dengan 63 ampere, kalau yang NSX sampai dengan 630 ampere. Nah, ini pemasangannya Pak, seperti ini. Jadi cukup dimasukkan ke bawah, kemudian di-skrup seperti biasa. Jadi sama sekali tidak ada wiring yang rumit, hanya cukup di-insert ke dalam breaker yang akan dipasang. Begitu juga untuk NSX, jadi ini adalah MCCB NSX, kemudian kita pasang power tag-nya, dan baru setelah itu kita pasang kabelnya. Kabelnya kita pasang di sisi bawahnya. Seperti itu. Oke. Baik. Nah, yang ingin saya tampilkan sekarang ini adalah tentang dashboard dari PME. Tadi sempat saya sampaikan tentang bagaimana pentingnya data dalam melakukan energi manajemen. Karena apa? Karena tanpa data, maka energi manajemen kita akan sangat sulit untuk dijustifikasi. Misalkan kita punya sistem yang sangat besar dengan pemakaian 5 MVA, 10 MVA, gitu. Dan kita hanya mengandalkan pemakaian dari pengukuran 1 meter saja dari PLN. Itu tentunya akan sangat menyulitkan ketika kita hendak melakukan justifikasi terhadap sebuah tindakan. Benarkah dengan memasang alat ini akan benar-benar saving? Misalkan ada suatu waktu, saya pernah ada customer yang cerita bahwa dia ditawari untuk memasang energi saver, Pak. Energi saver,
yang kemudian dipasang, berani mereka pasang di sistem mereka. Secara gratis di awal, dan kemudian jika terjadi benar-benar saving, maka akan dilakukan tindakan, akan dibayar dengan saving tadi. Ceritanya dipasanglah saving, si energy saver tadi. Energy saver yang kalau saya buka isinya itu nggak ada apa-apa, hanya ada kapasitor, terlihat ada L, ada faktor induktornya, dan kemudian ada switching device. Nah, yang menarik itu adalah penggunaan energi di titik itu terlihat menurun, Pak, dengan angka penurunan yang signifikan, sekitar 200 kW. Jadi yang semula kalau alat itu dimatikan, penggunaan motor di sana sekitar 800 kW. Ketika alat itu dinyalakan, penggunaan alatnya menjadi turun, tinggal 600 kW. Nah, tetapi kalau kita runut ke sisi upstream, di mana di sana ada power meter yang lain, semestinya penurunan 200 kW ini akan terdeteksi di upstream juga, betul ya Pak? Ternyata tidak. Jadi prinsip kerja dari si energi saver itu tadi, itu adalah mengenerate harmonik, mengenerate noise, yang kemudian menyebabkan si power meter tertipu. Sebenarnya itu disebabkan karena CT yang digunakan itu punya keterbatasan bandwidth, Pak. Jadi bandwidth-nya tidak sampai frekuensi tinggi, dan akhirnya tidak terdeteksi. Dan akhirnya menyebabkan nilai daya seolah-olah lebih kecil. Padahal sebenarnya tidak mungkin. Karena apa? Karena kalau misalkan benar seperti itu, telah terjadi pelanggaran terhadap hukum termodinamika 2, betul ya Pak ya? Dan itu tidak mungkin. Oke. Nah, ini chart seperti ini adalah seperti kita kenal, ini adalah chart dari apa istilahnya? Chart management Pareto yang kemudian akan membantu kita memfokuskan effort pada 20% equipment yang berkontribusi terhadap 80% permasalahan. Nah, dengan prinsip-prinsip itu kita bisa gunakan chart-chart ini, kita susun sedemikian sehingga akan memudahkan akan memudahkan manajemen energi di plant. Pemakaian air juga termonitor. Begitu juga dengan pemakaian angin, pemakaian steam, dan seterusnya. Yang ingin saya tampilkan di sini berikutnya itu mana chartnya ya? Nah, ini adalah tadi yang terkait dengan pembuatan model. Jadi kita punya data yang kita ukur dan kemudian data model. Dan data model ini bisa kita generate kalau kita sudah punya data yang cukup seperti ini. Kita akan punya model data sedemikian dan kemudian akhirnya kita bisa punya nilai saving dari model yang tadi kita sudah hitung. Oke. Ini kualitas tegangan. Nah, kemudian single line diagram juga. Ini single line diagram adalah bagian yang inherent dari power monitoring expert. Dengan demikian kita bisa tahu, punya gambaran sekilas bagaimana energi itu didistribusikan di dalam site. Oke. Ini alarm, dia dilengkapi juga dengan alarm, jadi dia bisa menampilkan apa saja yang telah terjadi dan kira-kira apa yang akan dilakukan, yang perlu dilakukan oleh tim maintenance. Oke. Nah, kalau kita menggunakan unit yang power quality, jadi meter yang kelasnya adalah power quality, kita pun punya kemampuan untuk capture gangguan seperti ini. Jadi ketika terjadi gangguan penurunan sesaat atau kita sebut dengan istilah sag,
kita bisa tahu bahwa gangguan itu terjadinya kapan dan seberapa dalam. Sehingga dari sana kita bisa analisis apa yang harus dilakukan. Oke. Arsitekturnya sudah. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, Bapak-Bapak. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan yang barusan saya presentasikan, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoga atas paparannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan ya, ini yang sudah ditulis di chat box ya. Baik, Pak. Diurut dari atas nih, yang pertama dari Pak Muhammad Fatoni ya. Mohon izin bertanya nih, standarnya berapa persen ya penerapan manajemen energi itu dikatakan berhasil menurut standarnya? Satu-satu nih Pak bacanya. Oke, jadi kalau terkait dengan standar penurunan itu biasanya kita melakukan benchmark atau perbandingan. Untuk subsistem yang umum, katakanlah chiller, kita bisa bandingkan dengan chiller yang lain. Kalau misalkan subsistemnya itu proses yang tidak umum, maka kita akan bandingkan dengan proses yang serupa. Maksudnya begini, kalau kita punya chiller dan katakanlah chiller kita menggunakan konsumsi energi 800 kW per ton misalkan. 800 kW per ton refrigerasi. Tentunya kalau kita bandingkan dengan chiller yang serupa di tempat yang lain, tetapi rating konsumsinya adalah 350 kW per ton refrigerasi, maka kita bisa bilang chiller kita sangat boros. Tentunya dari sana Pak, kita bisa bilang kapan kita boros, kapan kita sudah saving, dan berapa yang bisa kita achieve. Kira-kira seperti itu gambarannya. Baik. Jadi Nomor 2, ini pertanyaan nomor 2. Sertifikasi apa saja yang diperlukan untuk personel yang terlibat di dalam manajemen energi? Kalau sertifikasi, saya rasa di Dirjen EBTKE ada ya, saya kurang paham kalau yang nasional, karena saya sendiri tersertifikasi di CEMP dan CEM dan MNV di Amerika. Ya, mungkin maksudnya ada sertifikasi, ada auditor energi dan manajer energi barangkali gitu ya. Betul Pak, ada sertifikasi auditor dan sertifikasi energi manager. Ya, itu. Pertanyaan nomor 3, bagaimana proses continuous improvement yang baik di dalam manajemen energi? Oke, kalau untuk continuous improvement, artinya kita pertama harus punya roadmap. Yang saya perhatikan, pertama kita harus punya roadmap dari rencana kita, katakanlah 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena proses dari energi manajemen itu nggak mungkin selesai dalam waktu sebulan 2 bulan, Pak. Nggak mungkin. Apalagi kalau sistemnya besar. Kenapa? Karena di sana butuh budgeting, butuh waktu untuk implementasi, dan itu nggak mungkin budget untuk saving katakanlah 30% itu bisa tersedia dalam waktu 1 tahun, karena akan sangat besar dan perlu dipecah dalam multi years. Artinya kita pertama harus punya roadmap. Yang kedua kita punya kontrol terhadap roadmap tersebut. Punya kontrol terhadap roadmap. Dengan kontrol terhadap roadmap itu tujuannya apa? Adalah dengan cara kita melakukan penggunaan energi manajemen tadi sehingga kita tahu kita sudah ada di mana. Kurang lebih seperti itu, Pak.
Baik. Berikutnya ini yang ke atas lagi nih Pak Fahri Ramadan. Selamat sore Pak Yorga, izin bertanya apakah dalam monitoring power meter dari sisi PLN dan sisi equipment dapat di-compare, yang mana pada saat ini perihal standar efisiensi dibutuhkan data KWH PLN dan pembanding pengurangan, nah, penggunaan atau pengurangan energi ya, pengurangan energi. Apakah ada cara Ya, agar pemakaian unit lapangan dengan pemakaian KWH PLN tetap sinkron? Atau apakah yang jadi acuan efisiensi hanya bisa dari power metering equipment? ya, baik. Memang yang namanya metering itu tidak mudah untuk memperoleh hasil yang sama. Kita di sistem pengukuran belajar bahwa ada yang namanya error, dan untuk error itu biasanya pada akhirnya kita harus menerima perbedaan pembacaan sekitar 1 sampai dengan kira-kira 2% antara meter PLN dengan meter main incoming. Jika itu sudah lewat trafo, mungkin kita bisa klaim itu sebagai losses trafo. Tapi kalau sebelumnya masih ada di sisi MV, seharusnya lossesnya sangat kecil. Kalau ada perbedaan di sana, artinya kita akan adjust atau bagian dari kita melakukan kompensasi terhadap kalkulasi. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Pedi. Selamat sore Bapak, mohon izin bertanya, Sorry. apakah yang dikatakan kebijakan energi efisien tersebut mencakup efisiensi peralatan, mengadopsi teknologi ramah lingkungan, meningkatkan isolasi termal, mengoptimalisasi sistem HVAC, implementasi sistem pemantauan energi, dan lain-lain. Mengingat tujuan penghematan energi atau pengurangan dampak lingkungan ini sangat kompleks dan luas cakupannya. Misal pada bangunan dan industri, kira-kira fokus yang mana dulu prioritas implementasinya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Fedi. Betul bahwa penggunaan energi itu dalam manajemen energi ini kita harus paham dari peta penggunaan energi, makanya tadi sempat saya sampaikan. Dan itu memang akan sangat bergantung kepada pengalaman kita atau pemahaman kita tentang pemakaian di tempat kita. Maksudnya kalau misalkan sistem produksi kita ternyata membutuhkan udara dingin dan kemudian atap dari gedungnya itu tanpa insulasi. Nah, tentunya boros sekali. Kenapa? Karena akan ada panas yang digenerate oleh atap yang tanpa insulasi yang kemudian memanaskan udara di bawah, padahal di bawah butuh udara yang sangat dingin. Nah, tinggal dihitung Pak, berapa kira-kira kontribusi penggunaan AC untuk mendinginkan pengaruh atap, bagaimana kalau kita kasih insulasi, itu pertama, atau yang lainnya, bagaimana penggunaan lighting system. Jadi memang ini kompleks sekali Pak, saya setuju, dan multidisiplin, sangat multidisiplin. Jadi memang dalam kasus untuk energi manajemen, itu butuh waktu agar kita benar-benar paham. Butuh waktu agar kita benar-benar paham bagaimana pemakaian energi di sistem kita. Jangan-jangan pemakaian energi di sistem kita ini 40%-nya gara-gara tembok yang panas. Itu kejadian, Pak. Kami pernah menemukan misalkan di sebuah mall, mereka pemakaian listriknya besar sekali untuk mall yang sekecil itu. Misalkan kalau benchmarknya sekitar 1 kWh lah, 1 kWh per meter persegi per tahun. Untuk mall sebesar itu, mereka konsumsi sekitar 3 sampai dengan 4 kWh per meter persegi per tahun. Begitu kami cek, ternyata duct-nya itu sangat panas. Sehingga akhirnya butuh AC yang sangat besar hanya untuk mendinginkan duct. Ya tentunya itu bisa kita ketahui dengan kita melakukan pengamatan di lapangan. Kurang lebih seperti itu.
Oh ya, tadi Baik, tentang fokus. Jadi biasanya prioritas implementasi pengalaman kami 90% itu di mechanical dulu, Pak. Jadi chiller, boiler, kemudian compressed air itu kontribusi terhadap 90% pemakaian energi di sebuah facility. baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Arifin. Power quality yang bagaimana sampai menyebabkan trip? Power quality yang sampai trip itu misalkan voltage sag atau tegangan kedip itu bisa sampai trip. Kemudian apalagi ya, harmonik juga bisa sampai trip. Ada nuisance tripping yang menyebabkan breaker trip, padahal penggunaan breaker itu masih sangat rendah, misalkan. Bisa juga karena setting breaker yang kurang pas, sehingga ketika muncul inrush dari mesin, dia menyebabkan trip. Banyak, Pak. Hanya memang kita perlu pengecekan lebih mendalam di sana. Baik, berikutnya dari Pak Faisal Irsan Pasaribo. Untuk softwarenya apakah bisa di-download, Pak? Kalau untuk softwarenya ini kita beli, Pak. Jadi nanti kalau sekarang installernya akan dikirim menggunakan CD, enggak, sekarang nggak menggunakan CD ya. Sudah ada installer yang bisa kita download, tapi itu kode installernya baru diperoleh setelah kita melakukan purchasing. Baik, berikutnya dari Pak Arifin lagi. Sepertinya sesi ini lebih fokusnya pada power monitoring. Saya tunggu-tunggu solusi-solusi alternatif yang bisa diimplementasikan guna mencapai saving energi untuk jenis-jenis penggunaan energi. Iya, memang betul, Pak. Karena di manajemen energi itu kuncinya adalah pada kata manajemennya. Jadi dan manajemen ini titik berat untuk energi itu adalah measuring. Kita harus mengukur dulu, monitoring, baru kemudian kita bisa menerapkan penerapan energi saving yang lebih proper. Banyak sekali kasus di mana penerapan energi efisiensi tanpa monitoring yang mencukupi itu malah buang-buang uang, Pak. Untraceable. Benarkah ini saving dan seterusnya, sehingga manajemen kemudian tidak lagi punya concern terkait dengan energi manajemen gara-gara salah cara. Baik, berikutnya dari Pak Fajar Sidik. Bagaimana terjadinya proses shaft current pada motor AC 3 fase karena dampaknya dapat merusak bearing motor jangka pendek? Oke, ini mungkin lebih terkait dengan isu power quality ya, tapi shaft current itu biasanya disebabkan oleh penggunaan inverter. Jadi artinya di sini Bapak harus pasang filter pada inverter agar shaft current-nya hilang. Kenapa shaft current muncul? Karena shaft current karena pada inverter itu ada proses switching high frequency yang kemudian menginduksikan arus pada bearing. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Wibowo. Terima kasih sebelumnya atas pemaparannya Pak Yorga. Izin bertanya. Pertanyaan yang pertama nih, berbincang tentang IoT yang merupakan poin terpenting adalah connectivity dalam memberikan status data terupdate dalam tiap device. Bagaimana cara make sure connectivity tersebut untuk tetap terhubung? Oke. Untuk pertanyaan pertama ini IoT-nya itu dikoneksikan menggunakan apa? Ya, tentunya kalau menggunakan kabel serial, berbeda treatment-nya kalau menggunakan wireless connectivity. Kalau kabel serial artinya kita harus cek jangan sampai kabelnya kepanasan dan seterusnya. Overload. Kadang-kadang beberapa kasus sampai lost connection itu karena kabelnya kepanasan. Dan terlalu panjang, misalkan kabelnya sampai 150 meter, walaupun sebenarnya secara teori masih memungkinkan, tapi banyak sekali case terkait dengan connectivity di sana.
Kalau wireless tentu isunya berbeda. Kita harus yakinkan si si receiver dan transmitternya dalam satu line of sight dan seterusnya dan seterusnya. Banyak dalam hal ini artinya kondisi maintenance harus kita perbaiki. Seperti itu, Pak. Baik. Pertanyaan yang kedua nih, sempat melihat tadi ada breaker yang dapat diinstal pada tiap meter yang berfungsi untuk mengintegrasikan tiap perangkat untuk mendapat data. Apakah breaker tersebut hanya kompatibel dengan spesifikasi meter yang dimiliki Schneider atau bisa dengan produk lainnya yang serupa? Mungkin kebalik ya, tapi meter yang terintegrasi pada breaker, Pak, itu namanya power tag. Dan untuk power tag ini yang tipe Actinine itu standar, karena yang tipe Actinine itu slotnya 2 kali 16 mili, itu bisa digunakan untuk berbagai brand. Tapi untuk tipe NSX, yang tadi power tag tipe NSX, itu kompatibelnya dengan breaker atau MCCB brand Schneider. Gitu. Baik, ini pertanyaan di chat box sudah habis. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Kami persilakan. Kiranya ada pertanyaan yang akan disampaikan dengan mikrofon langsung. Baik, silakan. kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara webinar sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yorga Rohimuddin Effendi yang sudah menyampaikan paparan dan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang sudah mengikuti webinar ini. Kita ketemu lagi minggu depan webinar BK Teknik Fisika. Silahkan bergabung bagi yang berminat. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan, tetap harus pada dengan protokol kesehatan. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat sore, terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Yoga. Terima kasih. Mari Pak Edi. Ya. Saya izin lihat ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Ini Pak.